Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Blue Team. Oke, di video sekarang saya lagi berkunjung, lebih tepatnya bertamu ke tempat kediaman sang kakak di organisasi Grab on Road GBR, Kang Denny Lintang. Sehat kan? Alhamdulillah. Jadi di video sekarang saya akan menguak tuntas tentang perjalanan masalah tetap dibahas resedipis ini di Paris kan ya, bahas resedipis karena kan Akang ini pernah masuk ataupun pernah sekolah di sekolah termahal atau sekolah kebatinan yang kata Akang tadi babari asup PC keluar gitu. Nah, jadi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya mungkin subscribe dulu. Dikasih waktu sama saya 5 detik buat kalian subscribe, dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Thank you. Lanjut aja Kang ya. Lanjut ke video baris bahas resedipis bareng Kang Denny Lintang Bravo. Jadi ini Kang, Akang kan pernah masuk nih. Masuk dengan kasus ya, 351 lah. Ada junto atau enggak? Oh, enggak ada. 351 di khususnya ini kan untuk di Kebonwaru Kang ya. Di Kebonwaru. Nah, perjalanan ke Kebonwaru ini kan pasti kan lewat dulu Polsek atau Polres. Nah, bisa diceritakan kan pas pertama kan tadi Akang bilang selama 40 tahun baru sekali mencoba ya berurusan dengan hukum lah gitu. Tersandung. Nah, bagaimana nih Kang, bisa diceritakan untuk di Polres gitu? Jadi yang pertama mungkin karena saya pada intinya aja ya. Ya, pada intinya. Jadi namanya naluri seorang ayah apabila melihat seorang anaknya dikeroyok dan itu pun ada buktinya. Ya, otomatis saya sebagai seorang ayah melindungi seorang anak. Wajib, karena itu kewajiban. Betul. Apapun akan saya lakukan, nyawa pun akan saya kasih. Betul. Nah, terlepas dari itu, mungkin karena kehilapan saya juga, karena ingin membela anak yang sudah tidak berdaya, maka terjadilah benturan. Ya. Dan tepatnya pun tidak jauh di sini, malah di lokasi di rumah halaman rumah. Lucunya di halaman rumah 2 hari itu sebelum Lebaran. Ya, Idul Fitri. Nah, kalau buat kalian yang belum tahu, Kang Denny Lintang ini begitu saya keluar dari Polres, Kang Denny nyusul masuk. Gitu. Karena saya juga 2 hari mau Lebaran kan pulang. Betul. Hari Sabtu itu benar. Iya. Akang mungkin Sabtu itunya pulang, saya diturunkan ke bawah. Itu lucunya. Nah, kenapa sampai bisa lanjut gitu kan? Jadi sampai bisa lanjut karena mungkin yang pertama dari pihak sana juga ada korban. Ya. Jadi pada intinya saling melapor lah. Tadinya sih cuma iseng ya. Masa iseng lapor? Enggak, maksudnya kejadiannya cuma iseng. Oh ya. Ya cuma iseng lah, cuma nembak aja lah gitu. Anjir, nembak sepele. Enggak, maksudnya iseng gitu kan. Tadinya kan mau nakut-nakutin. Ya. Cuman berhubung ya miss ya, jadi seperti itulah. Jadi saling lapor. Pada intinya saling lapor, dari pihak sana lapor, dari saya otomatis lapor. Ya udah, jadi kedua-duanya masuk. Setelah masuk di Polres, maka ya kelanjutannya ya seperti itulah. Nah, dan lucunya ini Akang kan ini diserang, bukan ya termasuk diserang lah ya. Betul. Termasuk diserang karena posisi lingkungan rumah kan. Karena posisi saya waktu itu lagi di atas, lagi nonton TV, bahkan pakai celana pendek. Ya mau tidur lah setelah mau tidur gitu. Betul. Nah, dan lucunya barang masuknya itu dengan yang bersangkutan. Yang gitu. bersangkutan masuk. Pertama sih jujur dalam benak,
mau saya bunuh nih nanti malam, mau saya bunuh karena 2 hari aja lah. Akang mungkin bisa membayangkan 2 hari mau lebaran, kalau boleh dikatakan kayak yang disambar geledek gitu kan. Iya betul lah, pasti. 2 hari mau lebaran, tersandung hukum, masuk ke Polres, sampai ditahan, perasaan udah kayak hidup dan mati itu, betul-betul. Sedih lah, pasti sedih lah. Baru kali Awam itu kan. selama 40 tahun saya belum pernah tersandung hukum. Baru kali itu aja saya merasakan ini nyata atau enggak, makanya terpikir saya bunuh nih orang, udah anak saya dicelakakan, saya dipenjarakan, saya bunuh terus terngiang-ngiang. Tapi begitu berjalannya waktu, tanpa dengan tangan saya ya, dengan tangan orang lain yang memberikan hukuman, ya kok lambat laun tersentuh hati saya. Yang jadi pelakunya itu seumuran dengan anak saya. Oh, masih sama-sama remaja lah. Betul, jadi saya teringat, alangkah mungkin bisa nggak saya ini memaafkan beliau. Saya coba hari ke hari, alhamdulillah akhirnya bisa memaafkan. Dan di dalam pun bareng semuanya bareng, bahkan dalam tanda kutip orang lain kan yang jadi gemasnya kan orang lain. Iya. Tiap mendengar, Akang kenapa diem aja? Ya, ngerti. Akang kok malah nggak mukul, ngapa? Buat apa dipukul? Biarin aja lah. Malah mereka yang pada istilahnya ngasih hukuman. Ya, tanda kutip ngasih hukuman. Untuk di dalam. Nah, untuk di dalam. Jadi istilahnya, kok saya nggak bisa memaafkan, sedangkan maaf aja, saya bukan orang munafik ya, tapi begitu di sana mungkin ini usia saya 40 tahun, mungkin ini titik balik saya harus istilahnya kembali lagi, hijrah lagi, kembali ke asrama, merenunglah dari sana. Udah saya maafin sampai akhirnya, percaya nggak percaya boleh ditanya, beliau yang menjadi pelaku sampai nguntit di ekor saya, minta perlindungan ke saya selama di dalam, selama di Polres, sampai ke Kebon Waru pun. Sampai ke Kebon Waru, dia mau dipisah, mau ke kamar saya bilang jangan, biar disatuin aja sama saya aja. Ya gini kan Kang, kalau kan Akang ini masuknya bareng dengan pelaku. Betul ya. Ya bareng dengan pelaku yang notabene yang memukuli anak Akang sendiri. Betul. Dan di Polres pun kan itu Akang masuk bareng atau bareng maksudnya. Langsung diturunkan bareng. Bisa diistilahkan ini kan bisa termasuk paketan kalau kita yang tidak tahu kan. Makanya banyak orang yang memperkirakan begitu kita turun, kamu paketan ya? Paketan apa? Saya bilang, saya 351, dia 17. Kok bisa? Katanya. Nah, saya ceritakan lah. Baru mereka mengerti. Kenapa dibiarkan? Ya udah biarin. Dan pada akhirnya sampai dioper ke Waru pun dia ngekor terus ke saya. Sampai saya lindungi. Di sana udah anak-anak ya dari kami gitu ya, udah mana kami yang ininya mana pak ya pastilah adalah ya mana sok biar saya enakan nggak apa-apa, nggak jadi masalah kan. Mana sampai gitulah ya pasti adalah bahasa itu. Udahlah biarin, udah nggak apa-apa, sampai ngikut ngekor sama saya. Ini real, boleh ditanya sama keluarganya, silahkan. Saya nggak ngada-ngada, nyentuh dia pun saya enggak, disentuh pun enggak, sampai dia nanya. Dan saya pun pernah datang ya Kang ya, waktu itu ke datang. Polres kan datang nanya langsung sama Kang ya, teleponan sama siapa gitu ya, waktu itu adalah salah satu rekan juga di daerah Ciwastra kalau nggak salah yang telepon, yang mungkin mengiranya saya masih di sana. Betul. Padahal alhamdulillah saya pulang, mungkin Akang masuk. Betul. Nah Kang, jadi gini, di Polres ini kan Akang pasti 2 bulan nunggu P21 ya, kan, betul. Nunggu P21 turun. Selama 2 bulan di Polres kan, ada yang bisa diceritakan? Ya banyak sih ya. Terlepas dari dengan
dengan si pelaku lah. Ya. Terlepas dari itu untuk pribadi Akang sendiri lah di Polres. Banyak ya yang diambil pelajaran di waktu di Polres. Yang pertama kan kita melewati Idul Fitri di Polres. Betul, lebaran. Sholat Id di Polres. Saya belum pernah merasakan seperti itu. Setangguh apapun, kalau sholat Id di dalam rutan atau Polres menangis. Polres pun bisa disebut rutan, karena itu rutan. Ya. Polres itu rumah tahanan Ya. juga tetap. Nangis tanpa disengaja, dan ditahan-tahan tuh nangis. Kok saya bisa gini? Kok Ya saya tuh bisa kan gini? logikanya, kalau kita di luar kan ya kita di Polres gitu ya, kita di dalam. Ada suara takbir itu kita jadi yang menyentuh hati saya tuh namanya, kalau di masjid kan anak-anak tuh yang suara ya, takbirnya nah. teringat lah sama yang kecil gitu. Aduh, jadi nangis. Jadi ujung-ujungnya kembali lagi muncul. Ini gara-gara nih orang nih. Tapi ditahan. Waktu itu kebetulan saya barengan sama Habib Agil kan. Oh iya, masih ada. Nah, Habib Agil itu adalah salah Habib satu Agil. guru tanya pribadi waktu pertama masuk. Habib Agil, Haji Basit, paketan Haji Basit dengan Habib Bahar bin Smith di Bin Habib Polda kan. Smith. Ya. Oh iya, waktu itu masih ada ya Habib Agil ya. Masih ada. Bahkan saya dilimpah juga, Habib Agil masih di situ. Masih di situ. Masih di situ. Karena Habib Agil itu hampir 6 bulan kalau nggak salah. Lebih. Jadi sampai 10 bulan. Iya. Hampir 10 bulan. Waktu saya mau pulang juga saya nanyain Habib Agil udah dioper enggak? Mau, katanya mau. Berarti kan hampir 9 bulanan lah dia di sana. Dan ya mungkin ceritanya tidak beda jauh kalau dengan Habib Agil, karena begitu saya masuk pun Kang pas ya karena mungkin notabene saya kalau di luar jauh dengan agama, maksudnya jauh dengan sholat, jauh dengan ya kalau diibaratkan belang betong gitu. Ya. Begitu saya masuk bertemu dengan beliau, nangis. Wah, kan suka ada tawasulan Ya. di kamar 3. Ya. Nah, itu. kamar 3. Betul kan, di kamar 3 suka ada tawasulan atau gimana. Jadi kita tuh kan suka disuruh merenung kenapa kita ada di sini. Nah, jadi itu ya kan. Apalagi Akang 2 hari mau lebaran. Iya, pas 2 hari mau lebaran, jadi aduh, ya mau digimanain lagi. Kalau dari sini ya udah kita jalanin aja lah. Mungkin ini kan garis hidupnya teguran buat saya di usia 40, kan istilahnya akhir baliknya kalau usia 40, kalau terus jelek ya jadi jelek. Ya. Kalau mau jadi istilahnya hijrah ya jadi hijrah. Ya, betul. Itu kan tinggal memilih lah, tinggal jadi pilih udah pribadi saya kita. bilang terus-terusan sama Haji Basit, Basit, semuanya pada membimbing saya terus baca ini, terus baca sholawat, terus ngaji, terus sholat jangan tinggalkan, sampai saya dilimpah ke Kebonwaru. Alhamdulillah di Kebonwaru. Tapi jangan dulu ke Kebonwaru Kang, maaf nih. Untuk kan selama di Polres ini kan 2 bulan itu Betul. lumayan lah, bukan lumayan. Kalau untuk yang menjalankan itu lama banget. Apalagi gitu kan. tiap hari kan cuma lihat tower Kapal nggak lewat. tower. Nah, tapi masih tetap masih olahraga tiap jam 7 sebelum apel. Masih itu kan diwajibkan. Ya, masih. Itu kan demi kesehatan kita juga Ya, kan. betul. Karena kan kondisi dingin, malam dingin, otomatis pagi-paginya kita diwajibkan olahraga, diwajibkan ya beraktivitas Pada sebagai umumnya lah. manusia, ya. Ya, seperti Tapi itu. masih ada tahanan cewek yang suka ikut moyan. Kalau untuk saat itu tidak diperkenankan. Oh, kenapa? Karena waktu itu kebanyakan dari tahanan cewek-ceweknya itu ya istilahnya tanda kutip yang Ya. gitu itulah. Ya. Jadi bukan Berarti, hanya 378 aja, yang oh, asusila banyak, yang itu banyak. Jadi ya pada intinya notabene untuk tahanan-tahanan maaf gitu ya, untuk tahanan-tahanan perempuan gitu
antara lapis 378, kalau enggak itu ya hypertaking lah ya, penjualan ya itulah ngerti mungkin gitu. Nah kalau untuk zaman saya maka apapun itu kasusnya, tiap jam 9 pokoknya sebelum apel pagi pasti ada tahanan cewek masuk. Bahkan setelah apel, terus setelah apel malam kita masih bisa berinteraksi. Ya kalau kita misalkan maaf gitu ya buat bapak-bapak yang masih menjaga kita bayar pun bisa untuk gimana gitu, tanda kutip, untuk ya nice seperti itulah. Berarti untuk pas akang enggak gitu itu ya, itu udah mungkin udah dibenahi ya. Mungkin ya sedikit demi sedikit mungkin udah dibenahi dari pihak oleh yang intinya saya sih cuman punya satu nama yang saya kenal sampai saat ini, Pak Anang. Oh iya, jelas Pak Anang itu kasat Kanit. Pak Anang itu sangat baik dan wah, sangat bijaksana. Dan saya pun anak emas. Betul. Karena beliau melihat tidak dari apa yang kejahatan apa yang kita lakukan. Betul. Tapi beliau melihat dari kronologis awal, dari nol sampai dari A sampai Z-nya dia pelajari. Oh, sampai Pak Anang bilang kamu di mata hukum memang ada cacatnya, istilahnya main hakim sendiri ya. Tapi di mata keluarga kamu sebagai pahlawan, berani mengorbankan nyawa. Jadi jangan takut, kamu mau kemana juga saya doakan kamu bakal selamat. Dia bilang seperti itu. Betul. Itulah jadi motivator untuk saya. Betul. Emang sampai sekarang saya teringat. Pasti. Terus saya juga sampai sekarang tuh, maaf ya saya potong. Sampai sekarang saya emang masih ada. Jadi pertama kali saya masuk, akan di Jalan Bebek nggak? Pas di Polres Jalan Bebek. Ya, biasa masukan. Woi, kijang ya nanya. Itu lah beberokan ya. Menurunkan mental, biar mentalnya down. Tapi kan saya punya patokan, bukan saya yang salah. Iya. Saya membela keluarga. Jadi kenapa mesti takut dengan mereka? Gitu. Nah, Kang. Jadi di Polres ini selama 2 bulan apakah maaf Kang ya, ada dugaan atau ada ya yang mungkin bisa secara pribadi Akang menyentuh ke fisik Akang atau gimana? Ya yang kalian ya Akang juga tahu lah apa itu dugaan mungkin lah gitu. Bukan. Karena mungkin mereka melihat kasus saya mungkin. Dan waktu itu pengurusnya alhamdulillah masih teman-teman saya juga. Ya. Jadi mereka mungkin mempertimbangkan juga. Betul. Karena yang dilihat itu dari pasal. Ya. Dan pada akhirnya mereka tidak menyentuh. Cukup mereka cuman memperlihatkan. Maksudnya memperlihatkan bukan orang yang lagi di tanda kutip dikasih pelajaran lah atau apa, itu kan hal yang wajar ya, bagi itu penjahat. kultur untuk di dalam biar jadi itu cuman sebagian dari biar kamu kapok nggak mau lagi masuk, ada efek jerahnya. Gitu itu kan. Karena di sini tuh gini. Cuman di dalam kita istilahnya dikasih. Nah ini kita kalau coba bayangkan kalau minum air bak bagaimana di tanah, sedangkan air bak kan mengandung favorit. Ini air bak kita nggak pergunakan, kita memakai air minum yang layak. Nah dari mana ini biayanya? Kebersamaan. Dari situ juga saya ngerti. Memang kan kita butuh. Oh ya udah kalau gitu tanpa istilahnya dipinta atau apapun, hanya ya saya ngerti sendiri karena saya butuh minum, beli super mie lah, beli apa barade itu titip kopi apa. Jadi pada intinya sih
waktu saya masuk ya alhamdulillah sudah membaik lah. Ya kalau untuk di Polres mungkin tidak Betul. lagi ada yang bisa diceritakan. Tapi kan Akang sempat jadi pengurus nih di Polres. Betul. Di Polres sempat menjadi RT, merangkap menjadi sayap juga, dan alhamdulillah selama menjabat ya istilahnya bukan menjabat ya, kalau ngurus lah, ya, ngurus lah. menjadi pengurus alhamdulillah semuanya pada respect tanpa saya istilahnya tanda kutip punten maaf ya, saya minta mereka menyadari karena untuk kebersamaan dalam artian kebersamaan ini perlu digarisbawahi, tidak ada unsur pemaksaan. Kita ini ada yang ngasih sok belanjain Superbi, kita makan bareng-bareng. Betul. Sok beliin kopi, kita makan bareng-bareng. Ya. Nah itulah artinya uang kebersamaan. Jadi jangan salah persepsi. Betul. Gitu. Betul. Tapi tetap mingguan harus ada. Kalau itu beda lagi. Ya. Karena itu emang udah SOP dari ya penjagalan. Kita kan ya jangan gak usah sebutin aja, kita harus ada pemasukan lah intinya. Iya ya kan karena kita kan manusia juga ya. Betul. Karena Manusia kunjungan kan juga. cuma Selasa sama Kamis. Yang tidak boleh kan hari ini aja, hari Kamis aja. Selasa. Pas sampai- satu minggu tuh kunjungan 2 kali. Kalau nggak salah pas di Polres itu Selasa sama Selasa Kamis. Selasa Sabtu. Selasa Sabtu betul. Selasa Sabtu. Nah dari Kamis ke Sabtu itu kan emang jaraknya beda 1 hari. Iya. Nah buat dari Sabtu ke Kamisnya ini yang lama gitu. Iya. jadi- Masa catering lagi Rolando Enggak ya. ngeri lah. Apa namanya? Itu ikan asin Ya, yang segede gini. ngeri sayur kolcut. Asinnya tuh bukan asin lagi tuh, Pak. Tapi untuk nasi Biangnya sih asin. mantap, Tapi- bisa dibesokkan lah kalau untuk di Polres. Betul, tapi untuk catering sih saya katakan sangat layak. Masih layak. Itu bagus. Nah sekarang silakan Kang, selama di Polres 2 bulan dan dilimpah ke Kebonwaru itu gimana Kang? Ini putus berapa Kang? Udah di Kebonwaru dulu kan? Ya, di Kebonwaru Karena dulu. sidang menuju Kebonwaru. Betul. Jadi kalau dihitung dengan di Polres, Dipotongkan 2 bulan kan? ya kurang lebih 4 bulan kurang 1 minggu lah. Murah banget. Asli murah. 351 itu rata-rata 1 tahun 2 bulan. Ya, 1 kebanyakan begitu. tahun 6 bulan gitu kan, kebanyakan Ya. gitu. Tapi Mungkin kembali lagi ke ini ya, ke Iya. kronologisnya. ya betul. Mungkin jaksa pun mempertimbangkan itu. Karena kan punya CCTV. Ya, Jelas. itu Bukti bukti kuat. otentik, bukti yang kuat, bukti yang nyata, konkret. Jadi nggak bisa apa-apa. Tuntutan tadinya berapa tahun? Kalau tuntutan sih waktu itu cuma 2 tahun 1 bulan. Tuntutan 2 tahun 1 bulan dan akhirnya cuma 6 bulan. Enggak 6 bulan. 4 bulan kurang 1 minggu. 4 bulan. Enggak ini jadi putus 4 bulan. Ya, jadi tuntutan tuh tuntutan maaf. Tuntutan tuh kurang dari 1 tahun, kayaknya 9 bulan, 10 bulan lah. Nah, ya. Nah, begitu ketuk palu langsung 4 bulan kurang 1 minggu. Berarti di Kebonwaru cuma 2 bulan. Enggak 2 bulan. Kan diperpanjang dulu di Polres. Ya kan Polres 2 bulan. Ya, Eh, perpanjang dulu. Saya sempat diperpanjang dulu. Di Polres diperpanjang dulu. Polres Perpanjang dulu. Kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu. Oh ya sambil nunggu jaksa. Waktu itu kebetulan jaksanya lagi di Jakarta. Oh iya. Perpanjang lagi. Nah, setelah dilimpah, vonis 4 bulan kurang 1 minggu. Bagaimana nih pas masuk penalin atau yang lebih kenal mungkin sekarang karantina? Nah, kalau saya sih jujur, saya tidak mengenal karantina kan. Tol? Enggak tahu. Karena waktu itu saya kan di dalam sama almarhum Pak Oleh ya. Iya. Nah, almarhum Pak Oleh, beliau langsung menitipkan
dengan tulisan tangannya saya dititipkan kepada Pak Toto Hutagalung. Langsung dititipkan. Jadi begitu saya datang ke Palu, saya duduk di lapangan tenis tuh. Ya. HP-nya lari. Siapa yang namanya Kang Denny Lintang? Saya dipanggil sama Opung. Saya kan heran siapa tuh Opung. Beliau lagi olahraga, main tenis apa. Petugas atau bukan? Iya, Pak Toto Hutagalung. Yang itu yang sama Oh iya. Di apa namanya, suka miskin. Ya Pak itu dah. Toto. Ya, kalau saya itu nggak saudara, soalnya itu notabene agak-agak Ya maksudnya Ya. itulah. Jadi saya dipanggil, saya menghampiri, kata beliau, kamu yang namanya Denny Lintang, betul Pak, jangan panggil saya Bapak, panggil saya Opung. Tahu nggak saya siapa? Oh kurang tahu, saya bilang maaf kalau saya kurang kenal. Saya Toto Hutagalung, katanya. Oh iya, maaf Opung. Ya udah, kamu ini dititipin sama oleh rekan saya. Ya udah sekarang kamu istirahat aja di kamar saya. Oh, jadi tidak mengenal karantina. Tidak, saya langsung ditarik masuk ke kamarnya, disuruh makan, mandi, semuanya. Saya masuk karantina itu jam 11 malam. Itu pun permintaan saya. Oh, akan langsung yang ya maksudnya jadi berinisiatif ya. Ya, saya pengen dulu karantina Ya, gitu betul. biar sama kayak yang lain lah. Ya, karena Gitu. kan yang pertama tidak enak. Betul. Ya, mungkin karena saya merasa tidak enak, barangkali di dalam karantina ada rekan saya kan, Nah, ya. saya nggak mau dianak masker. Betul. Makanya Pung, saya izin mau ke karantina. Ngapain udah aja di sini? So kamu mau di mana? Ah udah biarin saya ke karantina aja dulu. Saya bilang, besok nggak apa-apa, tenang. Besok juga langsung dipecah katanya. Langsung dimutasi, langsung semuanya dipecah. Nah saya masuk ke karantina tanpa diduga, ternyata di karantina itu semua sudah pada menyambut, alhamdulillah dengan sambutan yang baik. Nah, orang yang pertama menyambut di sana namanya Dedi, Kang Dedi. Orang yang pertama menyambut di sana Kang Dedi, dan beliau sekarang masih ada, masih di dalam. Narapidana juga. Ya, katanya Kang namanya Kang Lintang, iya Kang. Oh perkenalkan saya Dedi. Silakan Kang, Akang istirahat Di karantina itu. ya. Saya dikasih kasur lah, kasurnya kasur dia Ya, tahu matras lah. ini kan. Sampai ditumpuk, Pak silakan Kang. Kang jangan gini, gak enak sama yang lain. Saya bilang udah biarin Kang, sok aja Kang, santai aja di sini. Ya pagi-pagi jam 7 langsung bangun semua dipecah. Kang Dedi pamitan, saya ke katanya, Akang kemana? Nggak tahu, saya mau di kemana. Ditanyalah saya, kamu mau di mana Den? Saya mau ngikutin prosedur aja lah, biarin nggak usah di D aja, nggak usah di blok D, di mana aja yang penting saya istilahnya diperlakukan baik. Ya. Ya udah kamu teman-teman yang dari Gramondor juga, udah Kang masuk A8 aja, kebetulan belum ada RT, sok Akang aja langsung jadi RT. Nah, Oh, jadi di sana pun di Kebonwaru pun Akang ini langsung tuh menjadi pengurus. Langsung Nah, jadi jadi gini Kang, pengurus. maaf, jadi kan sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, ini kan tadi di Polres pun Akang pernah menjadi pengurus Kang, bahkan jadi RT. tuh. Nah, ini kan ada segelintiran omongan-omongan, dan saya pun sempat bukan sempat lagi, karena saya pernah, kalau untuk RT atau pengurus yang notabene di Polres, apa dengan Polda iya, pas masuk. dilimpah masuk naik ke kapal besar lah kali Ya. ini, pasti ada ML tas RT. Nah, itu gimana Ya. cara menyikapinya? Apakah ada yang begitu sama Akang? Ada, Nah, ada, gimana? jujur ada. Begitu saya masuk, saya langsung sok duduk di sini. Kan saya otomatis nggak tahu. Mm-mm. Duduk ya.
baca situasi lah gimana. Nah, senang akang jantan pengurus di Polres. Nah, beliau pun menanyakan, wah di Polres katanya mungkin mutus istilah mutus tuh, wah sekian. Kang, saya selama menjabat menjadi pengurus, aku punya nggak teman yang masih ada di Polres? Boleh tanyakan. Saya seperti apa perlakuan kepada mereka? Saya pegang uang pun tidak, yang pegang malah korpek. Oh gitu, benar aslinya? Ya silakan. Atau mungkin nelfon nanti ya. Ya. Begitu nelfon, mungkin dia dijelasin gitu ini. Tapi kan maaf, saya tidak seperti yang lain kan. Betul. Kalau yang lain ya silakan. Kalau gitu maaf, dari saya sama udah apa gimana bisa semua saudara. Orang gimana jelas aku udah kata jelas ya jalur lah ya gitu. Ujung-ujungnya kan jadi nambah saudara. Yang ini kenal dengan ini, yang ini kenal dengan ini. Ujung-ujungnya terus nambah saudara. Alhamdulillah. Ya karena benar. Karena kita ya kalau yang di dalam satu nasib, satu penanggungan ya sudah, mau apapun kita mau maaf untuk organisasi misalkan yang sekarang akan di GBR, ya, saya pun di ITC, di GES, Menreker. Kalau sudah di sana kita semua saudara, nggak ada perbedaan. Bahkan jangan pun untuk di dalam, buktinya sekarang saya diterima dengan baik loh. Betul. Dengan oleh beliau ini di tempat kediaman langsung ketua GBR Laswi, betul kan? Kang Denny Lintang, siapa yang tidak tahu beliau untuk di GBR. Dan mungkin ya karena saya juga ingin merubah stigma kan, stigma residivis ini gitu, biar jadi ya sudahlah, kita ini bukan penjahat, dihukum sudah gitu kan ya. Kalau kita misalkan melakukan kejahatan ya sudah kan, kita sudah dihukum, ya udah terima lagi lah sama masyarakat gitu kan. Karena stigma masyarakat itu, wah anjing ini mah pernah dibui, sampah masyarakat gini pasti nanti akan berbuat kejahatan lagi. Nah gitu pasti stigmanya akan itu yang harus diperjelaskan itu Kang. Jadi makanya saya bikin channel bahas residivis ini, karena saya sendiri pernah merasakan ya, kalau orang tua sih pastilah ya, jing anaknya yang mencegah sana, anaknya pernah asup lahnya, anaknya kio kan tetap imbasna ke orang tua nu nyeri hati nama yang jadi sakit hati kan orang tua. Nah jadi saya mau buktikan gitu bahwa nih semua yang ada di konten-konten bahasa residivis ini yang pernah melakukan kejahatan, tapi maaf maupun itu kejahatan apapun, kalau udah emang niatnya pengen berubah, pengen ya, karena tadi yang omongan sama Kang ini kan cuman dua pilihan. Betul. Mau menjadi lebih baik atau mau menjadi lebih buruk. Nah itu ya, jadi saya ingin merubah stigma ini jadi lebih baik. betul. Siapa bilang residivis tidak bisa berkarya, kata Kang Heri Coet yang sekarang ada di yayasan ya, ternyata betul. Lebih banyak dan lebih akurat. Residivis semuanya alhamdulillah berkarya, bisa edukasi dan kemana-mana, itu kan sampai terjadi ada yayasannya. Nah ini kan Semua diperdayakan. Mantap. Nah, Jadi pada intinya mungkin suatu pembelajaran bahwa yang namanya suatu kejahatan itu tidak selamanya dilakukan dengan sengaja. ya. Ada beberapa poin, ada beberapa yang harus disampaikan. Seseorang melakukan kejahatan itu yang pertama karena keterpaksaan menyangkut ekonomi, itu yang banyak. Itu yang banyak. Yang kedua, keterpaksaan juga Seperti yang Akang itu ya. Karena mau tidak mau saya harus membela, Apalagi keluarga, dan ini apalagi menyangkut darah daging.
siapa sih yang dari bayi kita istilahnya Yalah. mandiin, kita rawat baik-baik, tiba-tiba dipukulin oleh puluhan orang, siapa yang gak enak? Betul. Terus yang ketiga, seseorang melakukan kejahatan itu ada alasannya. Alasannya apa? Jangan kita langsung menjudge seseorang dia melakukan kesalahan karena memang dia seorang penjahat. Tidak semuanya seperti itu. Kebanyakan segelintir ya, kalian juga mungkin berpikirnya ini siapa teman jahat pengen deketan lah. Nah, kan kebanyakan kan, jadi Justru janganlah. Ayo kita harus menjadi wadah. Kalau misalkan dia jelek, pernah mengalami kejahatan ataupun pernah masuk ke dalam, ya udah kita rangkul. ya, Karena dia juga manusia, betul. punya hati nurani, dan mungkin dia pun nggak akan. Jadi penjahat kalau mau benar itu ya harus kita support, bukan Ya, kita kita jauhin. rangkul. Kita rangkul. Kalau kita tidak support, kita tidak merangkul, ya kembali lagi ke Karena dia merasa dikucilkan. begitu. Merasa Betul dikucilkan oleh masyarakat sekitar, maka dia yang tadinya melakukan kejahatan tidak disengaja, tidak diperniat, karena dikucilkan oleh masyarakat, muncullah dia, buat apa saya jadi orang baik? Toh Ya, masyarakat di sini semua nah. menganggap saya jadi lebih baik saya jahat aja sekalian. Betul. Nah, jangan sampai itu terjadi. Karena tidak semua kejahatan itu dilakukan dengan sengaja Betul, Kang. dan dengan niat. Nggak mungkinlah ada setiap manusia dilahirkan tidak untuk menciptakan suatu kejahatan atau merusak orang lain. Tidak semua diciptakan oleh yang di atas itu diciptakan dengan baik. Silaturahim, hablum minanas itu harus baik. Betul. Cuman karena keadaan mungkin yang Ya. tidak bisa Ekonomi, ditolerir, nah jadilah terjadilah seperti itu. Dan yang harus diinginkan lagi, yang harus diingatkan lagi, jangan sampai cap sebagai penjahat itu menempel kepada seseorang selama dia istilahnya terus bersosialisasi dengan orang-orang yang sebelumnya. Siapa tahu dia, misalkan gini Kang, saya pernah masuk ke dalam, saya dulunya pernah main, maaf, dengan Akang ya misalkan, atau dengan siapa dulunya, dengan grup saya yang nakal-nakal. Jangan dianggap tuh kan ujung-ujungnya dia kan bergaul lagi sama mereka, pasti membalaskan kejahatan. Padahal siapa tahu orang yang tadinya masuk, misalkan saya, bergaul dengan orang-orang yang sebelumnya itu, bahkan saya mau mengingatkan, jangan kamu ikutin jejak saya, jangan kamu nurutin apa yang sudah saya lakukan, dan karena imbasnya akan gitu. seperti ini. Betul. Kamu segera tobat, Edukasi. Kamu harus benar-benar jaga sikap, jaga attitude, semuanya harus kamu jaga. Mantap. Jadi jangan sampai kita orang yang bergaul kembali dengan mereka, kita malah dicap tuh, kembali lagi tuh, pasti Iya. mereka. Padahal dia mau istilahnya membagi cerita, membagi pengalaman selama dia mendapatkan hukuman binaan di dalam seperti ini. Jadi kamu jangan sampai seperti itu, kan otomatis yang lainnya pada nurut. Betul. Apalagi yang Betul. yang ngasih tahunya istilahnya ya sesepuhnya lah. Ya, Kan yang otomatis, bisa dibilang lebih kakak lebih lah. nah, jadi kan yang bawahnya, oh iya, kalau nggak tuh kalau gitu mah diarahin kita. Nah, jadi bisa berpikir Nah. beribu-ribu kali lah. Nah, jadi pada intinya jangan suudon dahulu. Betul. Siap Lihat Kang. dulu langkah selanjutnya apa. Mantap. Itu mungkin dari saya. Kembali lagi ke Kebon Waru, Kang. Betul. Siap. Nah, berarti Akang menjalankan di Kebon Waru ini ada berapa bulan? 3 bulan 3 minggu. 3 bulan, ya 4 Empat- bulan lah. 4 gitu bulan lah, lah, ya, 4 4 bulan. bulan. Selama 4 bulan ini gimana Kang? Pas Akang kan tadi sampai ditarik jadi RT di Betul. A8. Apa? Nah, bagaimana Kang untuk jadi ya untuk menceritakan di Kebon Waru ini semenjak Akang langsung ditarik ke A8 menjadi RT?
Ya. Ada cerita apa gitu? Ya, jadi kebetulan pas begitu saya ditarik jadi RT, di sana sudah ada 5 orang. 5 orang. 5 orang di A8 itu. Oh, cuman ada di blok atau kamar? Di kamar. Kamar A8, Di kamar cuman A8. ada 5 orang. Nah, baru ada 5 orang. Nah, RT-nya itu kamar baru. enggak. A8 udah lama kan? Tapi Udah lama. Tapi pengunjung nih. Tapi karena yang isi cuma 5 gitu. Karena gini, dari awal di karantina kan yang harusnya tuh membludak tuh Ya jelas. sampai 50, 40 Iya. kan. Maaf kata, bukan saya menyombongkan diri, karena perintah Pak Toto besok pagi harus dipecah, nggak kurang dari 20 orang udah dipecah. Dan Akang termasuk yang dipecah itu. Iya, makanya masuklah ke A8. Sedangkan blok A kan dari A1 sampai kalau nggak Iya. salah A30 ya, sampai yang kemana Iya, itu kan. tahu. Nah, ini nggak ada 20 orang, dibagi-bagi coba. Iya, betul. Kamar kan nggak semuanya kebagian. Iya, iyalah. Nah, saya begitu masuk kamar 8 udah ada penghuninya di sana. Baru 5 orang kebetulan waktu itu. Nah, yang lainnya hari pertama biasa yang ngobrol sharing. Hari kedua barulah muncul komplainan. Kang, lebih baik sama Akang aja, kan Akang di sini udah ditunjuk jadi RT karena ya yang sebelumnya gini lah. Ya. Ya udah sok atuh, kalau dipercaya mah mangga, kata saya teh seperti itu. Nah, mereka menunjuk saya. Nah, laporlah saya ke KPR. Ya, ke KPR lah. Bahwa di A8 saya bertanggung jawab, tapi mohon bimbingan juga karena di sini saya awam. Tidak tahu menahu apa itu ini, apa itu Ya, ini. tidak tahu jalurnya lah gitu. Tolong dibimbing. Oh iya. Nah, kebetulan waktu itu saya pertama kenal dengan Pak Raka di Dr. Rapi, terus kemudian dengan Bapak Sobari, Ya. itu karena diperkenalkan oleh beliau Pak Toto. Nah, ditempatkanlah saya di sana, terus makin kesini kok istilahnya tekor terus, Nombok. nombok. Nah, nombok terus. Ya iyalah dah, Nah, karena sama jadi di Kebonwaru di Polres sama di Kebonwaru tidak beda jauh untuk Betul. ya buat kalian yang tahu ya, tanda kutip buat kalian yang tahu, yang mungkin ini kan yang nonton juga mungkin yang pernah mengalami, karena Pak residivis ini emang publik. ya. Tapi kita secara tidak langsung menggambarkan buat kalian yang nonton, menggambarkan wah di dalam itu gini. Nah, kita rubah bahwa di dalam itu tidak seserem, tidak. Nah, itu. bahkan KPR-nya juga sangat baik, betul-betul membina, istilahnya tidak ada tindak kekerasan, tidak apa-apa, tidak ada unsur-unsur yang Ya, botakan mah wajar lah. ya itu kan suatu keharusan. Ya, SOP itu. Kita SOP dari semua narapidana, dari semua pasti di pelontos yang pasti kalau itu. Nah, ya dari situ saya berpikir, oh ternyata yang saya pikirkan selama ini tidak seperti istilahnya kengerian. Ya kan maksudnya yang gitu tadi kan, saya gitu. obrolkan tadi kan. Memang saya tidak takut, dalam artian tidak takut karena saya punya kunci. Saya di luar pun tidak punya musuh satu orang pun. Bahkan musuh saya pun saya bawa. Pelaku atau masalah Pelaku yang berbenturan dengan saya bawa. Saya istilahnya saya gendong. Mau dipindah ke kamar mana saya atari. Ya. Boleh tanya, mana ada orang seperti saya. Betul. Sudah jadi musuh, tetap saya maafkan. Bahkan saya tarik ke kamar. Bahkan bukan musuh lagi. Kalau misalkan saya pribadi, kalau saya kan masih jiwa muda gitu. Betul. Kan ya. Anjing gak ya kurang soalnya Iya. nggak selani. Saya punya anak. Iya. Saya pun punya anak.
saya berani mati untuk anak saya. Ya, betul. Apalagi Akang. Nah, iya sama lah. Tapi ya saya acukan kalau ada 5 jempol buat Kang Neni Lintang ini. Soalnya enggak, serius Kang. Kalau ya namanya jiwa laki-laki kalau tidak berantem ya bukan laki-laki. Betul. Nah, yang saya salutkan ini Kakak kok bisa gitu. Kok bisa sampai yang tadinya notabene emang Akang tidak salah. Ya. Karena melindungi anak Akang. Nah, ini kok kenapa gitu? Apakah emang ada bimbingan sebelum-sebelumnya karena ya tadi ada ngomongin dari Habib Agil, ya, dari guru kita ya, Amila itu emang guru saya pribadi juga. Nah, ini apa emang ya kedewasaan mungkin Kang ya, dari Akang kan emang 40 tahun kan sekarang kan, mungkin jadi alhamdulillah mungkin pemikirannya sudah tidak sama dengan pemikiran saya yang masih muda lah kalau gitu, remaja gitu kan. Kalau saya kan emosi mungkin misalkan saya ribut, tapi kan Akang ini kok kenapa bisa gitu. Nah, itu mungkin dari yang pertama dari pengalaman, yang kedua dari umur. Nah, jadi kalau kita flashback lagi, mungkin ini sebagai teguran bahkan hukum bagi saya. Itu yang tidak. Jadi apa manfaatnya? Bisa aja ini saya mampu 5 detik dia mati. Betul. Saya cekik dia mati. Ya betul. Tapi mungkin saya apa ya? Ya. Hukuman lebih berat. Hukuman lebih berat. Anak-anak warga. Mau apa? Kan saya juga yang rugi kan? Iya. Ya udahlah. Toh anak saya sudah sembuh. Walaupun ya masih dendam aja, udah saya bilang kalau istilahnya apa namanya ngikutin rasa dendam nggak akan ada habisnya, bahkan hawa nafsu kita sendiri yang akan tersiksa. Udah lepaskan aja, relakan saja, biarin gimana mengalirnya aja. Dan alhamdulillah dengan saya komitmen seperti itu, semua ketika di Kebonwaru, baik di Polres sampai di Kebonwaru, semuanya alhamdulillah semuanya pada menghormati karena dengan tingkah laku saya. Betul. Muncul kasar mah kumaha pepelakan. Apa yang kita tanam ya itu yang kita tuai. Jadi ya alhamdulillah sampai detik ini saudara-saudara bahkan yang baru keluar, Kang saya ini keluar sekarang, saya mau ke rumah. Padahal harusnya ke rumah orang tuanya dulu, ini malah kesini dulu. Ngobrol dulu. Ada di postingan Facebook tuh. Ya ada yang keluar, mampir dulu ke rumah, padahal itu beda-beda. Ya dalam tanda kutip ya beda-beda bendara. Beda-beda organisasi lah. Tapi kan kita semua sama. Betul. Nah, yang harus digaris bawahi itu kenapa Blue Team ini? Karena kita di sini cuma berkarya kan ya. Betul. Dan channel YouTube Blue Team ini identik dengan warna ETC. Ya, karena diri pribadi saya pun dari ETC kan. Tapi saya sudah mengalami kan untuk ya mungkin kalian juga tahu karena di sini sekarang sudah menjadi organisasi kemasyarakatan. Kenapa ada kata kondusif kok kita nggak bisa menjalankan si kondusif ini. Nah, dari channel ini insya Allah saya nggak akan ke Kang Lintang GBR aja, ke Mas Bon Monteker aja. Insya Allah ada insya Allah lah next akan ada dari Brigesnya kan, akan ada. Kalau EKC insya Allah pasti itu jelas pasti ada. Cuma notabene untuk di konten Blue Team ini bahas residivis, jadi tidak menguak organisasi. Cuman residivis ini semuanya bukan EKC semua. GBR ada, Monteker ada, Briges ada, gitu. Nah, saya ingin mengejar dari beda-beda organisasi, tapi tidak untuk menyudutkan atau menyondongkan masalah-masalah organisasinya. Saya cuma mengejar pengalaman beliau yang notabene berada di organisasi yang berbeda dengan saya, seperti itu. Karena kita kondusif. Jadi si kata kondusif itu harus benar-benar kondusif kan, betul nggak? Betul. Karena kondusif itu kalau kita tidak menjalankan ya apalagi tetap aja bentrok lagi dan yang
Ya, dan yang tadi akan ceritakan, yang tadi akan bicarakan, buat apa tetap orang tua intinya kan gitu. Jadi mungkin karena tingkat kedewasaan. Nah, gitu. Cacat sudah, saya kan mengalami Nanti apa mungkin sudah gitu. yang belum paham mungkin Nah. saat ini nanti lambat tahun akan paham. Betul. Apalagi kalau sudah mengalami. Nah, baru itu tahu. baru ngerasa lah. Nah, cuma ada dua pilihan. Kalau kita bentrok, yang menang ya kita ditahan polisi, Betul. aparatur negara masuk ke rutan atau lapas. Yang kalah Rumah sakit, rumah sakit, atau yang lahan. Nah sementara keluarga mau diapain? betul. Justru keluarga yang nomor satu, anak istri yang harus diutamakan. Betul. Betul. Gitu. Kembali lagi ke pembahasan sedikit. Nah, selama menjabat jadi RT ada kerusuhan atau apa gitu untuk di Kebonwaru selama 4 bulan lah, ya ambil 4 Ya. bulan lah di Kebonwaru. Ada yang bisa nggak dilupakan gitu kan untuk di Kebonwaru yang sampai saat ini, ya sampai detik ini Akang pun tidak bisa melupakan kejadian itu. Alhamdulillah ya, kalau untuk kerusuhan atau ya istilahnya kalau dulu kan saya juga dengar, maksudnya dengar dari yang sebelum-sebelumnya sering perang antar Masa- blok gitu kan, perang masalah. Apalagi perang suku lah kan, Nah, karena ya, gini, betul. maaf waktu di Polres kan ada paling Ya, rasis lah, rasis ya lah. jadi benar, berarti ini bukan hoax, ini betul real nyata dari narasumber sebelumnya pun benar. Mau dimanapun rutan ataupun lapas, mau itu di Bandung maupun di luar Bandung, tetap ada yang namanya antar suku. Betul, Tatar Sunda, betul. Tatarnya antar Palembang, Surabaya ya, dan seluruhnya lah udah gitu kan ya kan. Nah, apakah ada kerusuhan atau gimana gitu? Alhamdulillah selama saya di sana tidak ada kerusuhan sekecil apapun. Kondusif lah. Kondusif, cuman ya gesekan sedikit, cuman adu argumen Iya. aja lah. Cuman tidak sampai ada kontak fisik. Alhamdulillah. Oke, jantan Kang, berarti kan Akang ini pulang dari Kebonwaru. Betul, betul. Pulang dari Kebonwaru, peleknya, Kayak lah. pelek kan, Pelek, waktu atau 4 tanggung. bulan tanggung. Banyak yang saminggu mah atau itu tuh gaduh hutang kami. Nah, pulang di Kebonwaru, nah begitu pulang kan gimana perasaan hati Akang ini? Ya pastilah sama kayak yang lain untuk Betul, betul. yang namanya pertama pulang mah pasti bunga lah. Ya, Sujud syukur lah itu di pas buka Betul. pintu teh anjing jalan masih kena hidung. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk pengalaman Akang pas begitu pulang ini gimana Kang? Jadi hal pertama yang dirasakan otomatis keluarga, Betul. yang diutamakan, yang terpikir keluarga, anak, Jelas. istri, tidak ada yang lain, orang Jelas. tua terutama. Nah sekali tadi Akang bilang orang tua. Tuh. Gimana Kang pas perasaan orang tua Kang dan keluarga lah umumnya pas Akang masuk ini apa perasaannya gimana gitu? Perasaan keluarga dan orang tua Akang gitu. Ya percaya, ya sangat tidak percaya saya sampai tersandung hukum seperti ini, sampai masuk ke Ya rutan lah. ya, orang tua mana sih yang nggak sedih? Betul. Jangankan keadaannya seperti saya membela anak, yang betul-betul anaknya melakukan kesalahan juga, namanya orang tua pasti menangis. Betul. Pasti. Itulah istilahnya, kasih orang tua itu tidak memandang kita salah atau Sepanjang benar. masa Tetap ya, mereka sayang. walaupun kita salah tetap Betul. namanya orang tua Betul. pasti membela. Betul, betul. Apapun itu alasannya, pasti mereka mendoakan yang terbaik, menguatkan kita, Ya, mendoakan kita setiap saat. motivasi lah. Mantap. Berarti akan pulang langsung di Kebonwaru Ya, dengan hukuman 6 bulan berarti ya. Kan 2 bulan di enggak,
pokoknya 3 bulan 3 minggu ya 4 bulan lah. 4 bulan lah. 4 bulan. Nah, jadi kan setelah Akang pulang mungkin ada pelajaran, ada hikmah. Banyak. Nah, ada hikmah, ada pelajaran buat diri Akang pribadi. Dan sekarang saya edukasi lah gitu kan. Betul. Edukasi pengalaman Akang biar tidak dicontoh untuk yang menonton, khususnya subscriber Blue Team. Betul. Yang menonton channel Blue Team, edukasikanlah bang kan biar ya tidak mengikuti jejak atau tidak mengalami apa yang Akang alami gitu. Ya. Mungkin yang pertama mungkin khususnya kepada adik-adik mungkin ya. Ya, adik-adik. Adik-adik khususnya dari Grab on Road, GBR, Umumnya untuk semua organisasi, semua masyarakat, warga sipil apapun itu. Jadi pada intinya sebisa mungkin pun ada masalah, kita harus selalu bijak menanggapinya. Jangan selalu mengikuti emosi, walaupun tanda kutip dalam hal ini saya terpaksa, ya. tapi kembali lagi ke asalnya, Ya, hukum tetap berlaku, hukum tetap berlanjut. Karena Indonesia ini negara hukum. Betul. Nah, untuk adik-adik mungkin untuk yang belum merasakan dan mudah-mudahan jangan sampai merasakan dinginnya lantai tahanan rutan, lapas. Betul. Kenapa yang tersiksa itu bukan karena dinginnya, tapi karena baunya kan. Nah. betul. Kita tidur di sini, di sebelah sini toiletnya, WC-nya, kan. Jangan sampai. Tapi Akang pas di Kebon Waru tidak sampai merasakan tanganku merusak keperjakaanku. Gitu. Sangat tidak kan. itu hal-hal yang sangat ditabukan kan. Wios di karetan we. Mantap. Dan masih sekarang motivasi buat kaum muda. Betul. Khususnya yang berorganisasi dan mungkin yang masih bergelut di jalanan. Kuncinya di jalanan tuh yang masih ya notabene masih kene urang anjing aing mah madep. Betul. Masih tinggi lah. Nah, kasih motivasi lah kan sedikitnya. Mas buka pintu teh jalan masih kene hidup. 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 Karek kamu Pintu teh jalan. siap. Posisi yang sama. Cerita bagi Kak motivasi. Jadi motivasinya untuk adik-adik ataupun senior. Ya yang lebih terdahulu lah yang lebih terdahulu. Motivasi nih dari sosok Kang Denny Lintang ya khususnya dari organisasi Grab on Road dan mungkin sekarang udah menjadi ketua atau ketua Kota Bandung. Nah, Kang Denny Lintang ini kan sekarang udah ada kepercayaan untuk dikasih kepercayaan untuk menjadi ketua organisasi Grab on Road. Nah, motivasi lah Kang gitu untuk kaum muda yang masih ya cek Sunda nama aing madep. Nah, motivasinya mungkin semua orang punya nyali. Betul. Semua orang punya keberanian. Betul. Tapi kita harus mengarahkan keberanian dan nyali kita itu ke arah yang lebih positif. Kita ambil contoh, kan ada bidang-bidangnya. Ya. Bagian olahraga lah, bagian divisi speednya untuk balap. Kita alihkan ke arah-arah yang lebih positif. Jangan selalu diarahkan kepada hal-hal yang negatif. Ya, betul. Karena itu otomatis kalau
dikaitkan dengan hal yang negatif, sebesar apapun nyali kita, keberanian kita, kalau sudah terbentur dengan hukum, dan hukum harus dijalani, tidak ada ampun. Tetap udah getok palu. Ya istilahnya kalau udah di dalam mah tetap hayang ngeraui. Itu tidak ada alasan, itu memang terjadi dan real. Iya, jelas. Maka motivasi mungkin dari saya untuk keberaniannya, pesan-pesan positif lah, pesan-pesan positifnya arahkanlah ke yang lebih positif. Betul. Kan banyak. Kalau kita punya skill yang tinggi, power. mungkin dari di EKTC kan saya lihat ada kan? Ya, XRT. EKTC Fighting Club. Ada ya. Kita juga punya kan GBR Fighting Club. Alangkah indahnya kalau kita berbaur, berbagi ilmu. Mantap. Kita saling beradu di ring. Kalah menang itu sudah biasa. Karena ada itu kan. Ya, sportivitas junjung tinggi. Iya. Menang jangan anggap lawan kita sepele. Betul. Kalah kita jangan minder. Kembali kan seperti itu. Mantap. Terima kasih Kang Denny Lintang ini. Sama-sama. Sudah ini iya nggak bala pisan atau pisan kata pisan motivasi pesan-pesan positif dari Kang Denny Lintang sekaligus Ketua Grab on Road Kota Bandung sekaligus pendiri Laswi. Bukan pendiri sih. Kalau pendiri masih ada adik saya pendiri. Oh iya kan tetap ini masih kakaknya. Terus Kang Project juga pendiri, masih ada. Nah gini Kang, terlepas dari masalah bahas residivis, dari organisasi ini ya, masuk ke organisasi, alangkah baiknya prinsip-prinsip Kang Denny Lintang ini yang notabene dari GBR. Apakah ini untuk para organisasi ya, termasuk saya kan dari TSK, Monreker kan ada Briges juga. Nah, di balik residivis ini, di balik bahas residivis ini, kita bicarakan untuk masalah organisasi. Coba Kang, biar kan kita semua ada yang namanya kondusivitas. Nah, karena untuk ya kalian yang nonton, saya EKTC, saya pribadi EKTC, darah daging saya EKTC, sudah mendarah daging dan saya pun memang ya sudah mendalami di EKTC, sudah cinta. Berikut beliau, bahkan di GBR, wah ya sama lah seperti saya juga gitu kan. Nah ini gimana Kang untuk menanggapi masalah kondusivitas ini, karena anggota, kalau disebut anggota mungkin tidak pantas ya, apa ya, lebih halusnya itu adik-adik kita tuh masih berkecimpung jing GBR, jing EKTC, jing yes. Nah itu, bagaimana cara menyikapi atau masukan untuk cara kita berorganisasinya ini biar si kata-kata kondusif ini ini gitu, jadi kondusif itu benar-benar kondusif gitu. Ya mungkin kembali lagi kepada para sesepuh dan ketuanya untuk membimbing adik-adiknya ataupun anggotanya supaya jangan berlebihan. Apabila istilahnya jalan atau apapun, cukup dengan sewajarnya aja lah, jangan menimbulkan hal-hal yang memancing dari pihak yang lain untuk berbuat istilahnya anarkis ataupun gesekan. Nah untuk motivasinya, mudah-mudahan ke depannya dengan adanya konten-konten seperti ini kita bisa mempersatukan. Amin. Karena apa, mempersatukan satu dua kepala aja susah. Betul. Apalagi ini ribuan. Pro kontranya itu yang susah. Apalagi ini ribuan, kita di sini bisa bilang kondusif. Ayo kita bikin perjanjian kondusif, bisa. Tapi kan yang di pelosok-pelosok tidak tahu mana. Betul. Betul. Didi nyawe cenah bisa bilang kondusif. Adi aing kan harus dikadek, nggak bisa kondusif. Ya contoh kecil lah, contoh kecil, maaf. Contoh kecil,
maaf Mas Bon. Maaf Mas Bon Rekar, saya pribadi Kang korban. Betul. Korban dari salah satu organisasi yang mungkin notabene lebih kenal dengan Mas Bon Rekar. Saya pun sempat cacat atau gimana, tapi kan sekarang saya berdiri dengan pendirian saya sendiri. Sudahlah, itu cukup menjadi pengalaman. Nah, seperti yang barusan beliau katakan, ya sudah gitu. Karena yang tahu kondusif itu cuma mungkin segelintiran kakak-kakak kita. Nah, bagaimana cara menyampaikan ke adik-adik kita biar tidak seperti itu? Ya. Jadi itu kan kembali lagi saya bilang, tergantung bagaimana sikap ketuanya. Kalau ketuanya istilahnya masih mengikuti ego ataupun apa namanya amarah anak didiknya, otomatis kan bisa perang. Oh iya kasarnya. Kasarnya gitu. Tapi kalau punten bukan saya sok bijak, tapi kalau seorang pemimpin yang bijak pasti diredam dulu, tahan dulu. Apa dulu masalahnya, bisa nggak diomongin, bisa nggak diklarifikasi, tolong panggil ketuanya dari rival. Kalau misalkan nggak bisa, maunya seperti apa, kan banyak cara, banyak jalan. Tidak harus dengan kekerasan kemudian beres, tidak akan, justru akan memperkeruh. Nah itu yang saya inginkan tuh harusnya kita ngobrol, berbicara, mana siapa yang bertanggung jawab, ini udah fix ya seperti ini, nanti untuk kedepannya kita kasih ultimatum. Kalau sampai terjadi lagi, apakah dari pihak Akang yang menghukum atau dari pihak kami, kan otomatis jawab pertanyaan seperti itu. Mungkin saran dari saya seperti itu mungkin gitu. Tapi mudah-mudahan dengan tekad yang kuat, dengan tekad yang istilahnya bertujuan dengan baik, insya Allah semua juga akan mendapatkan hasil yang baik pula. Amin. Terima kasih masukannya buat Kilancuk ini. Aduh, nun pisan di tapi gitu ya. Aduh, itu saya langsung datang ke diaman beliau. Nah, gua banyak dah ayeuna namina. Jadi saya teh punya prinsip ya mau GBR, mau Rekar, mau ETC, mau Briges, ya sudahlah, gitu kan. Kita punya ciri khas masing-masing, kita berkarya saja. Ya, kan lebih istilahnya lebih banyak hal positif untuk dikaryakan daripada hal negatif. Kalau hal negatif kita sih cari musuh jangan jauh-jauh, orang lewat juga kita tidak jadi musuh. Tapi yang susah itu kita gimana caranya kita dari asalnya lawan bisa jadi bersaudara. Nah itu yang harus kita lakukan seperti itu. Mantap. Pokoknya mah terima kasih banyak buat Kang Daniel Lintang, sekaligus ketua dari Kota Bandung GBR, Grab on Road. Semoga Grab on Road ini semakin solid, semakin besar dan semakin berkarya. Amin. Di bidang-bidang apapun itu yang penting positif. Betul. Terima kasih banyak pengalaman dan motivasi dan edukasinya, mungkin buat saya pribadi juga diterima dengan baik. Mungkin buat kalian juga yang nonton video barang Kang Daniel Lintang ini, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, garis bawahi apapun itu, karena kita semua di sini cuma menunggu mati. Semua ada tanggalnya. Kita tinggal tunggu antrian aja. Betul. Mantap, thank you, terima kasih banyak. Pokoknya buat kalian yang belum subscribe
subscribe dulu channel YouTube Blue Team. Karena subscribe itu udah gratis kan, tinggal mencet tombol artinya. Tinggal namanya. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Tetap dengan slogan baris bahasa Sedipis. Kan iya kan saya punya slogan. Kopi pahit jangan diminum. Kami pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.